Pemirsa, angka COVID-19 di berbagai daerah meninggi. Dua daerah menjadi sorotan Presiden, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Mengapa terus meninggi? Padahal jika kita mengikuti teori di mana ada pergerakan masyarakat, maka angka penularan penyakit meninggi. Sepertinya tidak ada mobilisasi warga dalam beberapa waktu terakhir. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masing-masing kepala daerah untuk menurunkan angka COVID-19? Pemirsa, kita akan bahas ini lebih jauh dalam Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan epidemiolog Dr. Pandu Riono, MPH PhD. Selamat sore, Pak Pandu. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, ini yang cukup memprihatinkan adalah angka penambahan COVID-19 ini paling tinggi sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret lalu. Ini mengapa demikian nih Pak Pandu? Ya udah diharapkan akan tinggi. Maksudnya bagaimana nih Pak? Diprediksi. Jadi peningkatan kasus ini kan sudah kita prediksi karena ada kebijakan pemerintah untuk cuti bersama. Karena setiap cuti bersama ya, sejak mudik lebaran, liburan 2 kali cuti bersama weekend waktu itu, selalu akan diikuti dengan peningkatan kasus yang luar biasa. Terutama adalah karena orang bepergian, mobilitas penduduk. Ya, jadi apakah mau acara keluarga atau berwisata, itu akan berdampak pada daerah tujuan. Ya kan, daerah tujuan orang bepergian, apakah tadi yang saya katakan, apakah berwisata ataukah acara-acara keluarga. Dengan demikian, kita seharusnya tidak lagi mempunyai kebijakan semacam itu. Kalau kita memang serius mau fokus mengatasi pandemi, tapi kan godaan terbesar adalah yang sering disebutkan kita menjaga keseimbangan dengan pemulihan ekonomi. Ya, jadi pemulihan ekonominya jauh lebih kencang dibandingkan usaha untuk tidak melakukan kebijakan cuti bersama. Karena harapannya adanya cuti bersama akan meningkatkan, menumbuhkan industri pariwisata yang sudah lama lumpuh ini. Ya, itu yang sulit bagi pemerintah untuk memutuskan. Sampai sekarang aja masih bingung pemerintah apa yang sebaiknya harus dilakukan. Ini karena memang ini kan kalau tidak salah memang ada dua kota yang paling tinggi yang menjadi sorotan adalah Jakarta dan Jawa Tengah. Apakah memang karena Jakarta dan Jawa Tengah menjadi tujuan dari wisata? Bukankah ada kota-kota lain yang memang menjadi tujuan dari wisata juga, Pak? Ya, bukan kota sih, namanya provinsi ya. Iya, provinsi Kalau Jawa maksud Tengah saya. provinsi, ya. DKI juga provinsi, Jawa Timur juga provinsi. Itu kalau kita melihat lebih kota spesifiknya kayak kota-kota wisata di Malang, di Solo, di Jogja, dan di banyak tempat itu tinggi. Ya. Jadi kalau kita lebih fokus ke dalam kota akan terjadi peningkatan. Dan juga walaupun testingnya terbatas gitu kan, ini masalah juga testingnya terbatas ya, sehingga tidak cepat terdeteksi oleh sistem surveillance. Tetapi yang tidak bisa dibohongi adalah peningkatan kasus yang masuk rumah sakit. Nah ini kan tidak mungkin kasus rumah sakit tanpa ada peningkatan kasus infeksi. Nah ini menurut saya walaupun sudah diprediksi kan alarmnya itu tidak terbayang karena testingnya lemah gitu. Kalau testingnya cukup tinggi itu akan mampu bisa menekan penularan berikutnya. Karena yang terjadi adalah kelanjutan dari penularan akibat liburan panjang 2 minggu yang lalu, kemudian sekarang masih terus terjadi penularan sesama penduduk di kota yang terjadi peningkatan ini. Jadi surveillance-nya tidak bisa menekan penularan berikutnya. Nah ini yang terus akan terjadi kalau kita tidak cepat memperbaiki testing, pelacakan kasus, dan isolasi. Jadi pada saat ini kemungkinan meningkatnya angka pertambahan COVID-19 di Jakarta dan juga di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah ini karena memang angka tesnya yang juga meningkat dan juga di daerah lain mungkin tidak sebanyak di Jakarta dan di Jawa Tengah, atau seperti apa Pak Pandu? Ya kalau DKI sih masih terkendali. Jangan hanya melihat jumlah ya.
Jumlah itu mungkin dari testing. Kedua adalah meningkat positivity rate-nya. Positivity rate-nya di DKI itu masih stabil, gitu kan. Jadi masih banyak yang terdeteksi dan cepat dilakukan pelacakan kasus dan juga dilakukan isolasi. Nah, tapi di daerah menjadi problem karena testingnya terlambat atau rendah kapasitasnya, sehingga kasus yang ditemukan itu dianggap tidak sebanyak yang seharusnya bisa ditemukan. Nah, kalau tidak ditemukan, sehingga tidak bisa diisolasi atau tidak bisa dilakukan pelacakan kasus, Iya. sehingga penularannya terus terjadi. Nah, ini yang terjadi kenapa di Jawa Tengah, ya di Jawa Barat dan di Jawa Timur, di tempat-tempat tujuan wisata itu sekarang akan terjadi terus peningkatan penularan karena sudah terjadi di antara komunitas. Satu-satunya cara adalah meningkatkan testing di daerah-daerah tersebut supaya kita bisa menemukan sebanyak-banyaknya, walaupun kita akan menghadapi ada kenaikan kasus, tapi kasus itu kita identifikasi dan kita bisa isolasi untuk tidak menularkan lagi kepada orang lain. Mhm. Ini yang menjadi sorotan juga bahkan oleh Presiden Joko Widodo adalah menurunnya angka kesembuhan dibandingkan dengan yang bulan lalu sebanyak 84%, pada bulan ini 83%. Mengapa demikian nih Pak Pandu? Ya, saya udah menganjurkan jangan menggunakan angka kesembuhan lah. Ini Hmm. angka kesembuhan tuh nggak ada artinya. Yang paling Hmm. penting adalah angka yang masuk ke rumah sakit. Jadi ya, ada 4 indikator yang harus diperhatikan. Pertama, angka testing. Tren testingnya gimana? Ya kan, jadi kalau melihat pandemi itu jangan melihat angka-angka harian, tapi trennya. Trennya meningkat atau tidak. Kemudian tren jumlah kasus yang ditemukan. Kemudian tren yang masuk ke rumah sakit. Kemudian kalau mau lebih spesifik yang masuk ICU lebih bagus lagi. Kemudian tren kematian yang dirawat di rumah sakit. Karena kematian itu yang dirawat di rumah sakit. Kalau angka kesembuhan kan bisa saja angka kesembuhan itu dari mereka yang diisolasi di suatu tempat yang pada umumnya kalau OTG itu sudah pasti sembuh gitu. Yang Iya. menjadi problem adalah kematian yang masih tinggi yang masuk rumah sakit ini. Apalagi kalau sekarang dalam kondisi di mana kapasitas rumah sakit sudah hampir tidak mampu lagi menangani kasus-kasus yang masuk. Dengan melihat tren seperti yang Pak Pandu sarankan itu, apakah nanti bisa mengubah atau melakukan perubahan secara signifikan dari tindakan atau penanganannya, Pak? Iya, ya bisa, dan karena kan kita Hmm. berusaha meningkatkan testing, ya pertama testing, kedua kasus, ya kan kita berusaha meningkatkan testing sehingga harapannya kasusnya kurvanya menurun. Hmm. Kalau kurva kasusnya menurun, sehingga kurva angka yang masuk rumah sakit juga menurun. Kalau angka yang masuk rumah sakit menurun, otomatis angka yang kematian akan menurun. Hmm. Jadi ada suatu semacam cascade ya, cascade daripada alur daripada dinamika pandemi ini. Itu yang sudah lama saya sarankan, tapi kelihatannya yang dipakai adalah angka kesembuhan. Angka kesembuhan itu nggak ada artinya apa-apa Hmm. dalam menilai kinerja pandemi. Yang paling bagus adalah mengukur angka, menurunkan angka kematian. Nah, itu Ya. problem besar kalau kita tidak berhasil menekan angka kasus yang terinfeksi, kita harus berusaha menekan kematian. Apa hal yang paling penting yang perlu diubah dalam penanganan saat ini dibandingkan dengan yang Pak Pandu sarankan dengan melihat tren itu? Ya, pertama adalah datanya harus diberesin, ya kan? Datanya itu berantakan sekali kalau di Jawa Tengah itu kan. Jadi pemerintah Jawa Tengah menganggap ada laporan sekarang itu ditemukan kasus ternyata duplikasi data. Loh, kok bisa duplikasi data? Kan itu kan ada problem yang sebenarnya sudah lama ditemukan tapi dibiarkan saja. Dan kedua adalah koordinasi. Koordinasi ini penting, koordinasi antara pusat dan daerah. Jangan lagi pemerintah pusat menyalahkan daerah, Hmm. pemerintah daerah juga menyerahkan kepada pusat. Lakukan semua itu dengan koordinasi dengan baik, terutama adalah meningkatkan surveillance, testing, pelacakan kasus, dan isolasi. Ini menjadi penting. Kemudian menggalang semua kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Karena masyarakat kalau tidak diajak, bagaimana mereka bisa memahami bahwa kalau memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu bagian yang sangat penting dan bisa membantu untuk menekan pandemi. Dan ini yang menurut saya jangan lagi ini tertinggalkan. Jadi masyarakat itu istilahnya sekarang tuh the community is left behind. Jadi tertinggal.
seharusnya garda terdepan dalam penanganan pandemi itu masyarakat. Tapi masyarakat yang disuruh pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya kan? Tapi mereka tidak dipahami bahwa itu adalah sikap-sikap yang sangat bertanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi tingkat kesadarannya tidak dibangkitkan dan juga perannya juga dikecilkan seperti itu ya Pak Pandu. Begitu juga dengan koordinasi dan juga peran-peran dari kepala daerah ini juga tentunya perlu ditingkatkan. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai bagaimana peran-peran dari kepala daerah ini bisa ikut menyumbangkan atau menekan angka penularan COVID-19. Kita akan kembali usai jeda Pak Pandu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.